Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Sulirsadi dengan NIM 62800 122 100. Saya dari kelas C IoT atau Internet of Things. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang telah saya buat dari file file PPT yang telah dikirimkan di Lentera, yaitu IoT Security. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu keamanan. Keamanan adalah perlindungan sistem dan data dari akses ke dasar atau kerusakan. Kemudian ada pun tujuan keamanan yaitu dia memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Kemudian sistem yang aman memiliki mekanisme pertahanan kuat terhadap ancaman cyber. Nah, tetapi ada juga tantangan keamanan IoT. Yang pertama itu implementasi IoT yang luas ini tantangan keamanan signifikan. Sistem IoT majemuk melibatkan banyak perangkat dengan kemampuan komunikasi dan pemrosesan data beragam. Banyaknya entitas dan data terlibat menciptakan risiko keamanan. Ancaman ini dapat membahayakan konsumen. Nah, kemudian peretas dapat mengakses data, menyalahgunakan informasi pribadi, memfasilitasi serangan sistem lain, dan mengancam keselamatan pengguna. Nah, kemudian ada ancaman umum terhadap IoT, yaitu ada DOS atau Denial of Service. Serangan ini menyebabkan layanan tidak dapat diakses oleh pihak yang sah. Kemudian dapat kerusakan fisik. Penyerangan dapat merusak objek fisik dalam ekosistem IoT. Kemudian ada reverse dropping, yaitu serangan pasif untuk mengekstrak data dari komunikasi. Kemudian ada node capture, yaitu penyerang mengekstrak informasi dari node atau infrastruktur penyimpanan data. Nah, terus yang kelima ada controlling, yaitu penyerang mencoba menguasai entitas IoT untuk mengganggu layanan atau data. Nah, kemudian privasi dalam IoT. Munculnya IoT telah meningkatkan kekhawatiran privasi. Gadget yang salah konfigurasi bisa menjadi pintu belakang bagi peretas. Mereka ingin membobol jaringan perusahaan. Melindungi privasi konsumen semakin sulit. Lebih banyak perangkat terhubung ke berbagai perangkat. Peningkatan konektivitas dan penggunaan data ini mengurangi kontrol. Kontrol data dan perangkat sama-sama berisiko. Nah, adapun ancaman privasi pada perangkat terhubung, yaitu smartphone rentan, peretasan jarak jauh dapat terjadi pada smartphone seringkali tidak terdeteksi. Perangkat ini menyimpan banyak informasi pribadi, karena di smartphone memang banyak sekali informasi yang kita tidak bisa menyebarkan ke publik atau bersifat pribadi. Nah, kemudian kendaraan berisiko. Awalnya aman, kendaraan kini rentan dengan konektivitas IoT. Banyak yang terhubung ke dalam internet. Kemudian rumah terhubung. Perangkat rumah tangga juga dapat dikaitkan meningkatkan risiko keamanan. Semakin banyak koneksi, semakin tinggi risiko. Jadi semakin banyak koneksi atau alat-alat IoT yang ada di rumah, itu maka semakin beresiko. Nah, kemudian keamanan dalam IoT. Keamanan data, keamanan data dalam IoT. Keamanan data, ekstensi data saat transit dan dalam keadaan diam sangat penting. Kebijakan kontrol akses harus diterapkan. Asalkan data dan metadata konteks akuisisi, contohnya lokasi dan waktu. Kemudian ketersediaan data, pastikan data relevan tidak hilang. Protokol akuisisi dan transmisi data harus meminimalkan kehilangan data. Nah, kemudian keterbatasan perangkat IoT. Perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas. Mekanisme keamanan tradisional tidak sesuai. Nah, adapun batasan keamanan perangkat IoT yaitu kapasitas memori. Perangkat IoT memiliki memori terbatas. Penyimpanan data terbatas beberapa perangkat tidak dapat menyimpan atau mengirim data. Kemudian data juga dapat terabaikan jika melebihi batas penyimpanan yang ada. Nah, kemudian keterbatasan energi dan pemrosesan IoT. Kapasitas energi, sumber energi ini terbatas dan perlu diganti. Beberapa perangkat mengonsumsi daya besar dan tidak bisa diisi ulang. Kemudian koneksi bandwidth rendah digunakan untuk menghemat baterai. Kemudian ada kapasitas pemrosesan. Banyak perangkat IoT kecil dan berbiaya rendah.
Kapasitas pemrosesan mereka rendah. Protokol ringan diperlukan agar bekerja efisien. Ini penting untuk perangkat yang dibatasi. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Oh yes, ada satu lagi yaitu persyaratan sistem IoT yang aman. Nah, sistem yang aman harus memenuhi beberapa aspek utama, yaitu autentikasi, otorisasi, integritas, kerahasiaan, non-repudiasi, ketersediaan, dan privasi. Kalau autentikasi, dia memastikan identitas pengguna atau perangkat sah, contoh kata sandi atau sidik jari. Kalau otorisasi, memberikan hak akses yang sesuai. Contohnya admin memiliki akses penuh, pengguna terbatas. Kemudian kalau integritas, dia itu memastikan data tidak dapat dimodifikasi secara tidak sah. Contohnya checksum atau tanda tangan digital. Kemudian ada kerahasiaan, yaitu melindungi data dari pengungkapan yang tidak sah. Contohnya enkripsi data. Kemudian ada non-repudiasi, yaitu mencegah penyangkalan tindakan. Contohnya log transaksi yang tidak bisa diubah. Kemudian ada ketersediaan, yaitu memastikan sistem dan data selalu dapat diakses. Contohnya itu sistem backup dan recovery. Kemudian ada privasi, yaitu mengontrol pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yaitu contohnya itu persetujuan pengguna untuk data lokasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.